Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RP Channel 63, channel yang selalu update tentang informasi pendidikan, khususnya di madrasah. Bapak Ibu, kali ini kita akan mereview tentang surat keputusan Dirjen Pendis nomor 901 tahun 2023 tentang SOP penyelenggaraan asesmen madrasah tahun pelajaran 2022-2023. Apa saja isi dari surat keputusan Dirjen Pendis ini? Untuk itu ikuti terus channel ini. Namun bagi yang belum mensubscribe, mohon untuk di-subscribe dengan cara mengklik tombol lonceng merah. Baik Bapak Ibu, secara umum surat keputusan ini tidak jauh berbeda dengan SOP ujian madrasah pada tahun pelajaran 2022-2023. Hanya saja ada perubahan nomenklatur Bapak Ibu, di mana pada tahun-tahun sebelumnya disebut dengan ujian madrasah, tapi pada tahun ini disebut dengan asesmen madrasah. Pada surat keputusan ini terdiri atas bab 1 pendahuluan, bagian latar belakang kita tercantum di bagian B ada tujuan dan fungsi asesmen madrasah, di mana tujuan dari asesmen madrasah ini untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pendidikan sesuai dengan SKL yang ditetapkan. Sedangkan fungsinya ada 3. Pertama, untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran pada madrasah. Yang ketiga, sebagai salah satu syarat penentuan kelulusan. Di pengertian kita lanjut aja. Bagian bab 2 tentang persyaratan dan madrasah penyelenggara asesmen madrasah. Kalau kita perhatikan hampir sama, tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Nah, ini tata cara penomoran peserta asesmen madrasah. Kemudian persyaratan madrasah yang menyelenggarakan asesmen madrasah itu sini dijelaskan Yang pertama, harus memiliki izin operasional, tentunya yang masih aktif. Yang kedua, memiliki nomor statistik madrasah atau NSM serta terdaftar pada pangkalan data EMIS Kementerian Agama. Kemudian pada bab 3 berisi tentang tugas dan wewenang penyelenggara asesmen madrasah. Ini nanti Bapak Ibu untuk lebih jelasnya silakan dibaca. Bagi Bapak Ibu yang kepingin soft kopinya dari SOP AM ini, silahkan cantumkan nomor WA-nya di kolom komentar. Kita lanjut pada bagian bab 4, bahan asesmen madrasah. Yang pertama, bentuk asesmen pada setiap jenjang ada 5 nih. Pertama, tes tertulis, kedua praktik, 3 portofolio, 4 penugasan, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh madrasah. Silakan Bapak Ibu memilih bagian tes tertulis ini
minimal 3 bentuk soal tertulis di atas. Jadi jangan hanya pilihan berganda gitu, tapi minimal 3 ya, berdasarkan SOP ini. Kemudian bisa juga dilakukan ya asesmennya dalam bentuk yang ini Bapak Ibu. Madrasah dapat memilih salah satu atau gabungan beberapa bentuk asesmen, tentunya sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan ditempuh. Kemudian kita lanjut, kisi-kisi AM ini disusun oleh guru kelas kalau MI, guru mata pelajaran, MTS dan MA tentunya ditetapkan oleh kepala madrasah. Kisi-kisi AM disusun berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku. 3. Kisi-kisi AM mapel pendidikan agama dan bahasa Arab itu disusun oleh Kementerian Agama Pusat. Jadi Bapak Ibu, guru-guru madrasah yang mapel pendidikan agama Islam dan bahasa Arab itu kisi-kisinya sudah disiapkan nantinya dari Kementerian Agama Pusat. Kemudian prosedur penyusunan kisi-kisi dan soal AM itu melalui beberapa tahapan ya. Yang pertama, kepala madrasah tetapkan dulu guru yang untuk menyusun kisi-kisi. Kemudian setelah ditetapkan, guru yang bersangkutan selanjutnya menyusun kisi-kisi. Nah, tentunya guru selanjutnya akan menyusun soal mengacu kepada kisi-kisi yang dibuat. Kemudian validasi instrumen AM itu dilakukan oleh panitia asesmen. Bisa juga kelompok guru pada madrasah dengan pendampingan pengawas madrasah. Jadi berdasarkan ya SOP ini agar pengawas madrasah berperan di dalam penyusunan kisi-kisi dan soal AM ini. Selanjutnya mengenai naskah soal AM, tentunya ya mengacu pada kisi-kisi AM, kemudian dikembangkan sesuai dengan teknik ujian yang dipilih. Kemudian naskah soal AM disusun oleh guru pada madrasah penyelenggara AM. Naskah tidak boleh mengandung unsur sara dan hindari yang menimbulkan perbedaan mazhab. Nah, kemudian dalam hal penggandaan naskah soal AM ini perlu menjadi perhatian ya kita semua. Di sini nyatakan Kanwil, Kemenak, Kabupaten, KKM, KKGM, GMP dilarang, saya ulangi, dilarang mengkoordinir, menghimpun penyusunan dan penggandaan naskah soal AM. Kemudian pada bagian bab 5 tentang pelaksanaan ASM madrasah, yang perlu saya sampaikan di sini, mapel yang diujikan dalam AM itu hanya mapel yang diajarkan pada kelas 6 MI, kelas 9 MTS, dan kelas 12 MA MAK sesuai kurikulum yang berlaku. Sedangkan asesmen mapel penjas, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, dan informatika disarankan dalam bentuk penugasan atau praktek. Nah, waktunya Bapak Ibu berdasarkan SOP ini diserahkan ya kepada masing-masing madrasah penyelenggara. Tentunya ada hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan ya tanggal penyelenggaraan AM tersebut. Nah, sedangkan rentang waktu pelaksanaan AM itu sudah
ditentukan di SOP ini kalau tingkat MA itu berkisar antara 13 Maret sampai dengan 8 April 2023. Sedangkan tingkat MTS sama tingkat MI itu sama, yaitu rentang waktunya antara tanggal 10 April sampai dengan 20 Mei 2023. Sedangkan moda pelaksanaan AM itu ada yang berbasis AMBK, ada yang berbasis AMBKP. Silakan madrasah penyelenggara memilih dari dua moda ini. Kemudian pemeriksaan dan pengolahan hasil AM kita lanjut saja Bapak Ibu. Pengolahan juga demikian. Nah, masalah bab 6 pengaturan ruang pengawas dan tata tertib, kalau kita perhatikan juga tidak jauh berbeda dengan SOP tahun 2022. Jadi kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, bab 7 tentang kriteria pencapaian kompetensi lulusan. Di sini ditetapkan kriteria kelulusan itu ada 3. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, peserta didik itu minimal dia memperoleh nilai sikap atau perilaku baik. Nah, ini mohon menjadikan rujukan Bapak Ibu ya. Kalau siswa kita itu tidak baik, maka boleh tidak diluluskan. Kemudian pengumuman kelulusan itu masih perkiraan Bapak Ibu. Di sini dijelaskan diperkirakan pada minggu keempat Mei 2023 untuk kelulusan tingkat MA. Sedangkan untuk tingkat MI dan MTS diperkirakan minggu pertama Juni 2023. Bab 8 tentang pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kita lanjut aja Bapak Ibu. Nah, ini bab 9 tentang biaya pelaksanaan asesmen. Di SOP ini ya, silakan dibaca Bapak Ibu, banyak sumber untuk pembiayaan ini, salah satunya adalah dari dana BOS. Kemudian penggunaan pembiayaan tadi itu dialokasikan ya ke 6 ya komponen ini. Silakan nanti Bapak Ibu baca. Nah, ini bagian penutup ya, agar SOP ini digunakan sebagai panduan bagi camat, guru, pengawas madrasah, pengelola pendidikan dan stakeholder lainnya dalam menyelenggarakan AM. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu tentang SOP AM ini, silakan di download ya SOP ini dalam bentuk soft copy-nya. Jika ada Bapak Ibu yang berminat, silakan ya cantumkan nomor WA di kolom komentar dari channel ini Bapak Ibu. Demikianlah ya review kita tentang SOP ya, penyelenggaraan AM untuk tahun 2022-2023. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya, tolong di-subscribe Bapak Ibu bagi yang belum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.